Ya baik, terima kasih. Sebagaimana satu minggu lamanya kami sudah beraktivitas dan tiba saatnya hari yang berbahagia buat kami semua sudah datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, sengaja kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Dua ayat saja. Kami akan melihat bersama-sama Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Maka kami bisa bersama-sama datang berkumpul di tempat ini, dan kami sudah memuji dan memuliakan Dia, memuji dan memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Maka oleh sebab itu kami akan melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakan judul atau tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kami sudah melihat bersama-sama di salah satu bagian firman Tuhan, yaitu Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Di situ Rasul Paulus menyurat kepada jemaat di Roma untuk mengingatkan bahwa sebagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, Injil adalah kekuatan Allah. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah. Maka oleh sebab itu, mengapa orang-orang Kristen setiap minggu datang kepada beribadah ke gereja? Apa tujuan dan motivasi kita datang ke gereja, ke tempat persekutuan lainnya? Apa tujuan yang kami datang untuk beribadah di gereja? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana apa tujuan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa apa tujuannya kami datang beribadah di gereja? Ada maksud dan tujuan yang kami datang dan beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk membanggakan diri kita, membanggakan diri hidup kita, seluruh hidup kita, sehingga kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Maka hidup kita ini akan dimenyenangkan hati Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa tujuan dan motivasi kita datang ke gereja? Ya, hal ini perlu untuk kita renungkan agar jangan sampai orang Kristen tidak memahami mengapa pentingnya kita ke gereja. Ya Bapak Ibu, kita harus memahami, kita harus berpikir bagaimana cara orang Kristen harus datang ke gereja. Ya, pentingnya kita ke gereja atau ke tempat ibadah persekutuan lainnya. Injil merupakan berita sukacita yang harus disegarkan, didengarkan oleh semua orang yang berdosa. Sebab hanya melalui Injil maka setiap orang yang percaya kepada Injil dan yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana Injil datang merubahkan karakter hidup kita, sebagaimana Injil datang mengarahkan jalan yang baik kepada kita, sebagaimana Injil datang dan bisa mempersatukan kami berbagai suku bangsa, karena Injil yang datang merubahkan sehingga saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saya bisa bersama-sama dengan berbagai suku-suku yang ada di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Injil adalah kekuatan Allah. Setiap orang dapat mendengar Injil dan percaya kepada Yesus Kristus sehingga hidup mereka tidak binasa oleh dosa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Ya, maka dia datang merubahkan sehingga setiap orang yang melakukan tadi yang tidak baik
akan mengikuti jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Injil adalah pilihan Allah bagi manusia jika manusia ingin mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, tema khotbah saya di saat ini adalah pentingnya pemberitaan Injil. Pentingnya pemberitaan Injil bagi manusia. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, Rasul Paulus datang dan menyampaikan kabar keselamatan atau kabar baik kepada jemaat di Roma. Ya, pentingnya bagi kita adalah mengapa pentingnya pemberitaan Injil bagi manusia. Yang pertama, ya, ada dua hal yang kami akan mempelajari bersama-sama. Ada dua hal yang penting untuk kami akan mempelajari bersama-sama pada saat pagi ini, yaitu yang pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Itu di ayat 16. Di ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ya. Sebagaimana Rasul Paulus, dia sampaikan Injil kebenaran ini kepada jemaat di Roma, bukan kepada jemaat di Roma, bukan saja Yahudi tetapi juga bukan saja pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ya, bukan saja orang Yahudi atau orang Yunani, tetapi kita juga dia datang untuk memberitakan firman kepada kami sehingga kami bisa dapat dirubah, bisa dapat merubahkan karakter hidup kita. Ya. Dalam ayat 16 firman Tuhan berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dosa tanpa kecuali membawa semua manusia menuju kepada kebinasaan yang kekal. Ya, dosa dia mengarahkan jalan hidup kita, dia mengarahkan semua ke arah hidup yang kebinasaan, yang kekal. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan bejatnya dosa. Kita bukan membawa dosa, tetapi kita adalah orang yang terkena dampak dari dosa yang berasal dari manusia pertama, yakni Adam dan Hawa. Sebagaimana dosa ini berdampak, sebagaimana manusia pertama yang jatuh dalam dosa, ya, dia berdampak di situ, dan dosa itu dia mulai menyebar dalam hidup kita. Tetapi Injil dia datang dan merubahkan karakter hidup kita. Dia merupakan jalan yang baik kepada kita, sehingga kami semua bisa dapat bertobat, kami bisa dapat mengenal satu sama yang lain, kami bisa mengenal Injil, kami bisa sabar, kami bisa mengenal firman Tuhan dengan baik. Dosa membuat manusia bukan hanya kehilangan kekudusan Allah, namun dosa juga membuat manusia mengalami kebinasaan kekal. Ada banyak cara yang digunakan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal, namun semuanya itu tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Allah. Firman Allah katakan bahwa yang bisa menyelamatkan manusia dari hukum dan kebinasaan kekal adalah melalui kekuatan Injil. Ya, melalui Injil maka kita akan dirubahkan. Melalui Injil maka kita bisa sadar, kita bisa mengenal Dia satu sama yang lain. Oleh sebab itu, mengapa Injil harus diberitakan? Disampaikan kepada semua orang dengan tujuan untuk menyelamatkan setiap orang dari kebinasaan kekal. Ya. Dalam ayat 16, ya, dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam hidup kita. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kata kokoh berarti kuat. Ya, kata pokoknya artinya kuat, teguh, ya, tetap terhadap Injil. Alasannya karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Makanya kita tetap kokoh dalam Injil. Kita tetap teguh tetap terhadap Injil. Ya. Tujuan dari pemberitaan Injil jelas adalah bentuk menyelamatkan setiap manusia dari dosa dan hukuman kekal Allah. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus menyurat kepada jemaat di Roma
untuknya memperingatkan sehingga jemaat yang ada di Roma mereka tetap kuat, mereka tetap kokoh dalam hidup mereka, sehingga Rasul Paulus mengarahkan hal itu kepada jemaat di Roma. Oleh karena itu, mengapa Injil selalu diberitakan kepada semua orang agar jangan sampai ada orang yang binasa karena tidak percaya kepada Injil. Injil selalu mengingatkan kami, Injil selalu mendorong kami, ya, merubahkan karakter kami, itu supaya jangan kita mudah tergoyang dalam berbagai macam hal dan mudah terangsang dalam berbagai macam hal yang akan datang dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa mari kita tetap, Injil adalah kekuatan Allah. Sebagaimana ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, maka semua hal akan tidak bisa akan datang dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk ada banyak orang yang menjadi martir dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Untuk apa? Semuanya itu untuk memberitakan Injil keselamatan yang adalah kabar baik dari Allah. Adalah kabar baik keselamatan dari Allah. Ya, dengan tujuan agar setiap orang yang mendengar dan percaya kepada Injil yang adalah kekuatan Allah, maka akan mendapatkan hidup yang kekal. Maka akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, dan tidak turut dihukum oleh Allah. Ya. Injil dia datang untuk merubahkan hidup kita sehingga kita tidak boleh dibinasakan, tetapi kita tetap menjadi anak-anak Tuhan dan kita akan mendapat upah yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Ya. Sebagaimana orang percaya yang telah menerima Injil Yesus Kristus, kita juga mendorong untuk mendapatkan memberitakan Injil Yesus Kristus selagi ada kesempatan. Ya, agar orang-orang di sekitar kita juga dapat mendengar Injil Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita mengambil kesempatan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba pelayanan dalam hidup kita, mari kita memberitakan firman kepada satu sama yang lain. Hanya bukan kita saja, tapi kita menyebarkan firman itu kepada yang lain supaya merubahkan karakter hidup mereka, supaya dibentuk sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Itulah kerinduan isi hati Allah yang terdalam bagi setiap orang percaya untuk punya kesempatan memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Hal yang kedua, mengapa pentingnya pemberitaan Injil bagi manusia? Hal yang kedua, mengapa? Hal yang kedua, mengapa pentingnya pemberitaan Injil bagi manusia? Karena hal yang kedua adalah Injil adalah kebenaran Allah. Ayat 17, kita akan lihat bersama-sama. Hal yang kedua itu adalah Injil adalah kebenaran Allah. Ayat 17, Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu hal yang kedua. Sebagaimana dalam ayat yang ini firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau orang yang bukan orang benar, dia tidak bisa akan hidup oleh iman, akan bertentangan dalam hidup dia. Karena dosa masih datang merangsang dan bersama-sama dengan dia, maka hidup dia masih bertolak. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, orang benar ada hidup oleh iman. Injil bukan saja kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, tetapi Injil juga adalah kebenaran Allah yang berawal dari iman kepada Allah. Kita harus berawal, Injil adalah datang menyelamatkan kami dan berawal dari iman. Ada Injil maka kita percaya dengan iman kita, sehingga Tuhan bisa melihat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Alkitab satu-satunya kebenaran Allah yang memberitakan manusia kekuatan Injil yang dapat menyelamatkan setiap manusia dari kebinasaan kekal.
Ya, Alkitab satu-satunya. Dia datang dan merupakan ya, dimanapun kita berada, dengan kejahatan-kejahatan kita, dengan keinginan-keinginan kita, dengan pikiran kita, dengan pendapat kita, berbagai macam cara keinginan kita, dengan pendapat kami masing-masing. Tetapi Alkitab datang dan merubah. Alkitab datang dan mengarahkan kami ke jalan yang terbaik ya. Jalan yang kekal, bukan kebinasaan, tetapi dia mengarahkan kami ke jalan yang kekal. Tanpa percaya kepada Injil, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan hidup yang kekal ya. Tidak ada Injil, tidak ada Alkitab, maka di antara kita tidak orang yang akan hidup yang kekal ya. Tetapi kita bersyukur karena Injil datang, maka kami bisa mendapatkan kabar keselamatan yang baik kepada kami, sehingga dia bisa mengarahkan kami ke hidup yang kekal, ke hidup yang selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sebagaimana karena ada Injil, maka kita bisa mengenal satu sama yang lain. Kalau bukan Injil, pasti kami tidak bisa akan mengenal satu sama yang lain ya. Karena Alkitab satu-satunya yang datang. Alkitab adalah perkataan Allah ya. Perkataan Allah. Alkitab adalah cerita daripada Allah yang disampaikan kepada kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Maka oleh sebab itu, Injil ini adalah kekuatan Allah. Injil dia datang merupakan karakter hidup kita. Berbagai macam suku yang ada di Indonesia, tetapi Injil, maka Injil bisa datang merupakan dan bisa mengenal satu sama yang lain. Injil adalah kebenaran Allah yang diberikan kepada manusia dengan tujuan agar manusia mendapatkan hidup yang kekal. Allah tidak ingin melihat manusia menuju kepada kebinasaan. Oleh karena dosa yang telah mengikat hidup manusia, sehingga manusia tidak punya kekuatan untuk bisa menyelamatkan diri manusia dari dosa. Maka oleh sebab itu Allah tidak mau dosa terus memakai kita dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Maka oleh sebab itu Allah dia mau untuk kita mau diselamatkan di tempat yang kekal yang sudah siap untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Maka oleh sebab itu dia mengirimkan anaknya ke dalam dunia. Untuk tujuannya apa? Untuk tujuannya untuk dia menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa, sehingga sampai pada akhir yang terakhir dia akan datang dan kami akan bersama-sama dengan Dia di tempat yang sudah disiapkan oleh orang-orang yang percaya. Kepada orang-orang yang percaya, marilah kita sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus melalui Injil Yesus Kristus, maka kita harus terus memberitakan Injil keselamatan selagi masih ada waktu. Ya, selagi masih ada waktu. Ya, selagi kami masih kuat. Selagi masih ada waktu kami masih kuat. Selagi kami masih muda, marilah kita gunakan waktu baik-baik untuk sebagaimana Injil dia datang merupakan kami. Kita teringat kembali dan kita melihat Alkitab, dan marilah masih ada kesempatan kami gunakan baik. Sampai kita sudah tua baru mau kembali, tidak bisa Bapak Ibu Jemaat, sudah terlambat. Ya. Sampai kami sudah usia dulu, sudah tua dulu baru kita kembali mau berpikir. Masa muda kami itu kami meninggalkan semuanya di mana? Maka oleh sebab itu pada saat ini Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Roma bahwa marilah Injil ini kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Orang-orang Yahudi maupun bukan orang Yunani, semua mari. Karena Injil dia datang untuk kita semua. Maka kita harus terus memberitakan Injil keselamatan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, dan selagi kita masih kuat, agar banyak orang dapat mendengarkan Injil keselamatan dan mereka juga dapat diselamatkan melalui pemberitaan kita yang adalah kebenaran Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menolong, memberkati dan menyertai kita melalui hari ini, melalui firman Tuhan yang kami sudah mendengar bersama-sama. Sebagaimana Injil dia datang, atau Yesus Kristus datang kembali ke dunia untuk menyelamatkan kami, maka oleh sebab itu Injil ini adalah kekuatan Allah. Ya, sebagaimana firman Tuhan yang kami sudah mendengarkan pada saat pagi ini,
sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, kami sudah mengingatkan apa yang dia sampaikan kepada jemaat di Roma. Sama pula dia juga sampaikan kepada kita yang ada di sini, untuk Rasul Paulus mengingatkan kami supaya kami juga harus mengenal dia, kami juga harus mengingat dia. Hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Maka untuk kesimpulan saya yang ada di sini, yaitu pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Ya, Injil yang datang menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Injil yang datang merupakan karakter hidup Bapak, Ibu, dan saya. Injil yang datang maka kami bisa mengenal dia. Injil yang datang maka kami bisa hidup sesuai kehendak dia. Kalau bukan Injil, pasti kita tidak akan hidup seperti ini. Ya. Yang kedua, Injil adalah kebenaran Allah. Ya. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa Injil adalah kebenaran Allah. Injil ini bukan hal yang sia-sia, bukan perkataan yang sia-sia. Ya, ini bukan seperti puisi atau cerita yang biasa, tetapi Injil adalah kekuatan Allah. Ini adalah kebenaran. Ya. Alkitab datang untuk merubah dan kami melihat sehingga kami bisa bersatu bersama-sama. Ya, demikian firman Tuhan yang singkat ini, kami bisa dapat mengingatkan, kami bisa dapat berpikir bahwa memang betul Injil, maka kami bisa kembali menjadi satu sebagai anak-anak Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini. Semua Tuhan Yesus memberkati.